Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur yang dimana Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin bersyukur dengan cara kita menambah kualitas iman, kualitas ibadah, dan kualitas amal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Rasulullah mendapatkan gelar al-ismah atau ma'sum, maka Nabi meningkatkan kualitas ibadah beliau hatta tatafattarah qadamah, sampai menjadikan solatnya Nabi yang begitu lama menjadikan kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, lima tasna hada, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah menjadikan engkau ya Rasul makhluk yang dibebaskan oleh Allah, terjaga, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu, dan akan dijaga di dosa-dosa di masa yang akan datang. Jawaban singkat Nabi, dan ini pelajaran bagi kita, afala uhibbun akuna amdan syakura. Apakah aku tidak bangga, apakah aku tidak senang ketika aku menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tanda syukurnya Nabi meningkatkan kualitas ibadahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan materi kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, hal-hal yang ditimbang di atas mizan. Karena kalau kita lihat dari tangisannya Aisyah, yang di sini Aisyah menangis karena tiga hal. Rasulullah mengatakan, amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di tiga tempat wahai Aisyah, kata Nabi, tidak ada satupun orang yang akan ingat terhadap orang lain. Pertama, indal mizan, ketika berada di atas timbangan.
Sampai kapan dia tidak ingat dengan kondisi orang lain? Seorang suami tidak akan ingat dengan istri, tidak akan ingat dengan anak, tidak akan ingat dengan keluarga, hatta ya'lama ay yakhiffu mizanuhu aw yathqul. Kata Nabi, dia tidak akan ingat dengan kondisi orang lain selama berada di atas mizan sampai nanti dia tahu kondisi dirinya. Ay yakhiffu mizanuhu, apakah timbangannya lebih ringan ataupun lebih berat. Yang kedua, wa indal kitab, yang kedua ketika diberikan catatan amalnya. Ini masuk pembahasan kita pada pagi hari ini sebelum masuk kepada pembahasan nikmat dan siksa kubur. Karena Rasulullah sudah, Allah mengatakan kepada kita, perjalanan kita ini begitu panjang. Kita dikatakan dengan safar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang-orang yang asing ataupun seperti orang yang dalam kondisi perjalanan. Karena perjalanan kita tidak akan pernah berakhir sampai muara titik terakhir kepada dua titik ini. Ini kalau kita gambarkan dalam perjalanan di mizan. Nah, setelah ini mizan sudah kita bahas, kemudian penyerahan catatan amal yang akan kita bahas. Setelah itu terakhir telaga. Ini telaga di sini. Jadi sebelum masuk ke sirat. Kenapa kok telaga ditempatkan di sini? Karena orang ketika kumpul di padang mahsyar, lama di padang mahsyar kurang lebih 1,5 hari. Sebenarnya tidak lama di padang mahsyar, kurang lebih hanya 1/2 hari. Cuma yang jadi masalah 1/2 harinya sana itu sama dengan 25.000 tahun. Karena Allah katakan ta'rujul malaikah, para malaikat itu ketika berada di padang mahsyar semua manusia, ta'ruj, naik turun, warruh, plus juga malaikat Jibril, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaru 50 alfasanah. Di padang mahsyar nanti ketika manusia sudah kumpul di sini, kadar satu harinya itu kurang lebih 50 alfasana, 50.000 tahun. Kemudian berapa lama ketika kita berada di padang mahsyar untuk merasakan ini semua? Ada syafaat, ada hisab, ada penyerahan catatan amal, ada mizan, ada telaga, ada sirat. Di sini kurang lebih kita akan berdiri selama 1/2 hari. Tidak makan, tidak minum, Allah dekatkan matahari sedikit itu dekatnya. Sampai kemudian yang diharapkan bagaimana bisa menghilangkan rasa haus, bisa menghilangkan rasa dahaga. Makanya ditempatkan mizan di sini sebelum masuk ke sirat. Apa kata Rasulullah mizan itu? Telaga al-haud. Nabi mengatakan fa inna likulli nabiyyin haudha. Maka setiap para nabi itu Allah memberikan fasilitas yang sama, yaitu diberikan telaga. Nabi Muhammad punya telaga, Nabi Nuh punya telaga, Nabi Ibrahim punya telaga, dan setiap telaga ini akan didatangi oleh umatnya masing-masing. Tidak bisa orang ketika tidak lolos di barisan telaga Nabi Muhammad pindah ke mungkin ke Nabi Nuh, pindah mungkin ke Nabi Ibrahim, nggak bisa. Makanya Nabi mengatakan apa? Man marra biha, man marra bi, barang siapa orang melewati haud ini, telaga, fasyaribah, kemudian dia minum dari telaga itu, lam yadma fihi abada, dia tidak akan pernah lagi merasakan haus untuk selamanya. Maka di sini ditunggu. Tapi sebelum sampai ke sini, ini yang berat ini. Dari penyerahan catatan amal sampai terakhir muaranya kepada salah satu di antara dua, yaitu surga ataupun neraka. Karena Allah katakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Tapi jangan seperti syairnya katanya Abu Nawas yang apa itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla.
Ilahi, ya Rabb, aku nggak cocok kalau masuk surga Firdaus. Wala aku 'alan naril jahim. Tapi saya nggak kuat berada di nerakamu. Terus mau tinggal di mana? Jadi kalau doa itu artinya jelas, maksudnya aku nggak cocok berada di surgamu. Kalau nggak cocok, perbaiki amal ibadah kita agar kita pantas ketika nanti ditempatkan di surga. Kalau memang nggak kuat di neraka, ya harus menghindar di neraka. Bagaimana cara menghindar di neraka? Banyak fasilitas. Salah satunya dengan doa. Minta kepada Allah. Apa kata Nabi? Man salallahu al-jannata thalatha marratin. Barang siapa, kata Nabi, yang minta kepada Allah, minta surga kepada Allah tiga kali sehari, faqalatil jannah, maka surga juga mendoakan kita. Apa doanya surga? Allahumma adkhilhul jannah. Ini doanya surga, ya Allah, masukkan hambamu ke dalam surga. Wa man istajara minan nar, dan barang siapa, kata Rasulullah, yang dia minta perlindungan kepada Allah dari api neraka thalatha marrat, 3 kali, faqalatin nar, maka neraka juga sama mendoakan kita. Allahumma ajirhu minan nar. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas di penyerahan catatan amal. Kita lihat firman Allah di surah Al-Qamar, surah Qamar ayat 52 sampai dengan 53. Allah katakan, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu, kata Allah, yang fa'alu, mereka telah melakukannya, mereka telah perbuatnya, fi zubur, tercatat dalam buku-buku catatan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ingat, yang dicatat oleh malaikat ini semua perkara, mulai dari yang perkara kabir, besar, dan perkara yang saghir, sekecil itu. Tidak ada yang dialpakan oleh malaikat, semuanya tercatat dengan begitu rapi. Makanya para jamaah rahmati Allah, sampai kalimat-kalimat yang terlontar dari lisan kita itu akan dicatat. Bahkan sampai dengan WA sekalipun yang kita kirim, status yang kita jadikan status, semuanya akan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Perempuan yang menjadikan statusnya adalah foto, bayangkan ada berapa foto per hari yang dikirim jadikan sebagai status. Maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban dan tidak ada satupun yang kemudian terlupakan. Walaupun setelah bikin status nanti dihapus, catatan malaikat itu kok nggak iso ngapus. Kan ada yang kadang bikin status kemudian banyak yang komentar negatif, dihapus. Sampaikan, mohon maaf, wis terlambat, sudah dicatat sama malaikat. Makanya wa kullu saghir wa kabirin mustatar, mulai dari urusan yang paling kecil, yang remeh-temeh, sampai dengan urusan yang besar, mustatar, tertulis dengan rapi, tertulis dengan indah. Makanya Nabi ngajarin doa di setiap Ramadan itu, di 10 hari terakhir apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa Nabi kok enggak menggunakan kalimat Allahumma innaka ghafur? Padahal ghafur itu artinya apa? Ampunan. Nabi enggak ngajari Allahumma innaka ghafur tuhibbul ghufra faghfirli. Bukan itu yang diajarkan Nabi. Tapi ketika Aisyah minta, ya Rasul, apa doa yang aku perbanyak baca di malam-malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, aku innaka afun, sesungguhnya engkau maaf pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ternyata kalimat maaf itu lebih tinggi dari kata ghafur. Makanya ini juga ada di surah An-Nur ayat yang ke-22, kisah ketika kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau memutuskan persaudaraan dengan Mistah, ponaan sendiri, karena dialah Mistah yang menjadi asbab tersebarnya fitnah,
yang menimpa kepada putri Abu Bakar, istri Rasulullah yang bernama Aisyah, yang dituduh selingkuh dengan Safwan. Apa kemudian kata Abu Bakar? Mulai hari ini wahai Mistah, detik ini pula wahai Mistah, hubungan kita berakhir. Maka Allah katakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ada 3 kalimat di situ. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ternyata tingkatan memaafkan itu manusia ada 3 tingkatan. Ada yang memaafkan hanya sampai di lisan tapi nggak tembus di hati. Ada yang memaafkan sampai tembus di hati. Bahkan ada yang memaafkan kualitasnya sudah dimaafkan secara lisan, dimaafkan secara hati, plus kemudian dilupakan dan dibalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah semua keburukan yang orang timpakan pada kita billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Ibu, bapak, dihujat, balaslah hujatan itu dengan hadiah. Kasih apel, kasih jambu, kasih buah. Idfa billati ahsan. Kalau bapak ibu dituduh sesat, balaslah tuduhan itu dengan senyuman. Buktikan dengan amal perbuatan bahwa kita tidak sesat. Apa kemudian? Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau antara dia dengan orang yang menuduh itu ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim. Karena balasan yang lebih baik, maka akan dijadikan oleh Allah waliyyun hamim, teman yang paling dekat. Berarti di sini apa? Tidak ada yang terlupakan dari perbuatan yang kita lakukan ini. Walaupun WA sudah dihapus, tapi itu masih tercantum. Makanya doanya minta, kenapa menggunakan kalimat afuun? Karena afuun itu selain Allah mengampuni dosanya, plus catatan dosa ini akan dihapus. Tapi kalau ghafur itu hanya sebatas diampuni, tapi catatan keburukan ini masih tercantum, dan kelak di hadapan Allah akan dibagikan catatan itu, tapi sudah tidak dihisap kembali. Hanya catatannya masih ada. Di surah yang lain, surah Al-Kahf ayat 59, Allah berfirman, wa wudi'al kitab, dan ketika diletakkan kitab catatan amal ini, fataral mujrimin, maka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, musyfiqin, ketakutan, mimma fih, apa-apa yang tercantum di dalam Alkitab ini, wa yaqul, dan dia berkata, ya wailata ma lihadzal kitab, celaka aku wahai Allah, ini catatan apa ya Allah? La yughadiru saghiratan wala kibiratan illa ahsaha. Lihat kalimatnya, kata orang kafir, celaka, ya wailata ma li hadzal kitab. Ini kitab apa? Catatan apa? Yang di dalamnya tidak ada satupun yang apa? Tidak tercatat, mulai dari yang saghir, kecil, wala kabira, sampai dengan yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Wajadu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan ini perlu diingat di ayat ini, wa wajadu ma'amilu, dan mereka dapati apa yang telah mereka lakukan, tertulis di dalam kitabnya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Ingat ini kuncinya di sini. Dan Allah sedikit pun tidak akan pernah mendolimi hambanya. Jadi tidak mungkin malaikat mencatat apa yang tidak kita lakukan. Makanya sampai Nabi mengatakan hati-hati dengan kalimat atau dengan lisan ini. Ada banyak hadis ini terkait dengan masalah lisan. Rasulullah mengatakan begini, idza takallama al-'abda min suhtillah. Ingat ada 2. Pertama min ridwanillah, yang kedua min suhtillah. Jika ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu kalimat min suhtillah, yang kalimat ini adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah, artinya kalimat yang tidak benar. Thumma ya'wi bihabala, selesai dia ngomong dengan kalimat yang mendatangkan murka dari Allah,
maka dia nggak peduli dengan kalimat itu. Artinya seolah apa? Kano masalah itu loh. Ya wis itu loh, versi dia. Ingat versi Allah apa? Yahwi biha bala. Karena dia nggak peduli dengan kalimat itu. Yahwi biha fi jahannam. Maka Allah akan memasukkan dia, melontarkan dia ke dalam neraka jahannam lewat asbab kalimat yang dia lontarkan tadi. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh timur dan barat. Bayangkan ya. Kadang-kadang kita terlontar kalimat-kalimat yang apa? Menyakitkan. Kalimat bahkan kemudian menghinakan. Tapi versi dia kayak hanya seanggap sebagai apa? Hal yang biasa. Tapi bagi mustami'nya, bagi para pendengar dan bagi Allah, ini hal yang menyakitkan. Ini insya Allah kalau dia biarkan begitu terus, bisa jadi terlontar masuk ke dalam neraka karena lisan-lisan yang tidak terjaga. Para jamaah rahmati Allah, ini kita lihat di surah Al-Jathiyah. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Di surah yang lain Allah katakan iqra kitabak, baca catatanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup kata Allah dirimu saja yang akan menjadi penghisab diri. Artinya Pak, gak usah dihisab oleh Allah. Di catatan itu kita baca, itu sudah menghisab diri kita. Sudah tidak mungkin ada catatan yang dihilangkan dan tidak mungkin ada catatan yang ditambah. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini ayat dihafalkan Pak. Jadi kalau kita mau berbuat satu keburukan, ini akan ikra kitabah. Wis bacalah kitabmu. Ini artinya bukan baca Quran ya. Artinya apa? Baca catatanmu. Kafa bi nafsik, cukup dirimu sendiri kata Allah. Untuk apa? Yang menjadi hasibah, yang menjadi penghisabmu. Karena di situ sudah tidak lagi ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana catatan amal itu diberikan? Ada 3 model. 1, orang mukmin akan diberikan catatannya oleh Allah dari sebelah kanan dan diterima dengan tangan kanan. Nggak bisa, jangan dibayangkan begini, catatan amal itu kayak diberikan dari malaikat datang dari sebelah kanan. Enggak, catatan amal itu seperti berterbangan, nanti dia akan jatuh dari sebelah mana. Ada 3 model. Pertama, orang beriman, catatan amalnya akan jatuh di sebelah kanan dan akan diterima oleh tangan kanannya. Apa kata Allah di surah Al-Insyiqaq? Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Barang siapa kata Allah yang diberikan catatan amalnya biyaminihi, dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapati kata Allah hisab yang mudah. Artinya dari pemberian catatan amal ini sudah tahu ini kelompok mau kemana. Makanya ada ahlul yamin, ada ahlus shimal, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Ada kelompok kanan ini, inilah catatannya disebut dengan catatan ahlul jannah, ini akan masuk ke dalam surga. Makanya Nabi ngajarin dalam kitab sifat salat Nabi itu, diajari sebuah doa yang pendek yang ini dianjurkan untuk kita baca di setiap salat wajib kita sebelum salam. Salah satunya ini, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini sunnah. Jadi bapak ibu ketika sholat tahiyat akhir di sholat wajib itu pakai ini. Kan kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ini masuk di antara sunnah itu. Ini bukan wajib ya, variasi. Yang kedua yang tidak pernah saya lepaskan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ini waquf, ini subhanallah. Kemudian banyak model-model lagi doa, salah satunya nih, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya Allah, hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Maka di sini arti bentuk hisaban yasira itu dimudahkan. Salah satunya adalah orang-orang yang beriman itu
setiap hari orang beriman itu dosanya diampuni. Sampai Nabi mengatakan apa? Di hadis itu, man tahduruhu li salati al-maktubah. Siapa kata Nabi? Man tawadda'a. Barang siapa yang dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu. Kemudian dia menyempurnakan, memperbagus wudunya. Thumma tahduruhu salatul maktubah. Kemudian dia datang melaksanakan salat berjamaah. Ingat kalimatnya tahduruhu salatul maktubah. Dia hadir ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Makanya doanya orang beriman apa? Ini hadis sahih. Kalau tidak salah hadis riwayat Al-Bukhari atau Muslim itu. Ini yang insyaallah saya yakin para bapak ibu sering membaca doa ini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Sering pakai doa ini? Belum. Ini doanya orang beriman. Yang paling indah, paling belakang. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini adalah sarana bertambahnya kebaikan. Karena orang beriman itu apa? Ajaban liamril mu'min. Orang mukmin itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Gak ada urusan orang beriman yang gak baik. Dikasih musibah baik bagi orang beriman. Kenapa? Karena dia mampu bersabar. Sabar ini menjadi penghapus dosa, dan sabar ini menjadi media terangkatnya derajat kita. Ketika dikasih nikmat, syakara, dia bersyukur, dan ini baik baginya. Makanya ternyata orang beriman itu catatan nanti akan dari sebelah kanan. Kenapa? Karena orang beriman ini perjalanan keseharian itu sudah disediakan penghapus dosa-dosa. Ke masjid dihapuskan dosa, wudu dihapuskan dosa, apalagi yang dihapuskan? Langkah kaki bapak ke masjid dihapus dosa. Maka semakin jauh masjid, semakin banyak dosa yang terhapus, dan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah ketika berada di dalam surga. Makanya kalau berdoa jangan minta, ya Allah, saya ingin rumah yang dekat dengan masjid. Jangan. Iya. Ya Allah, saya ingin rumah yang jauh dari masjid, tapi tolong ya Allah berikan kami iman yang kuat untuk bisa meraih masjid itu. Contohlah seperti Sya'ban. Atau contohlah seperti Bani Salimah. Bani Salimah yang minta izin kepada Rasulullah. Ini satu bani, ini bukan satu orang. Satu bani namanya Bani Salimah. Ini perumahannya, kompleksnya itu di sukun sih. Di mana? Di dekat Masjid Qiblatain. Yang umrah itu kan tahu Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi itu jauh. Kemudian apa kalimat yang terlontar? Minta, ini sesama bani itu ngomong, wah tuh ya, apa? Masjid Nabawi jauh. Gimana kalau kita minta izin pada Nabi untuk apa? Pindah kompleks perumahan. Pindah ke dekat dengan Masjid Nabawi, karena di dekat Masjid Nabawi saat itu masih ada apa? Tanah yang kosong, bisa kita pindah ke situ. Keinginan pindah ini terdengar sampai lisan Rasulullah. Maka Nabi mengatakan apa? Diyarukum tuktabu atharukum. Kampung-kampung kalian itu akan dicatat bekas kaki-kaki kalian. Bayangkan bapak ibu dari rumahnya ke sini berapa langkah? Nggak langkah Ustaz, pakai motor. Berapa putaran lah. Ini subhanallah. Maka itu kenapa kok orang beriman itu catatan amalnya itu diberikan dari sebelah kanan, karena fasilitas bagi orang beriman untuk menghapus dosa itu begitu banyak. Bahkan ta'lim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, lihat kalimatnya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini baru satu. Tidak cukup waktunya, Kak, mari-mari ternyata. Yang kedua, orang kafir. Jelas orang kafir nih. Orang kafir apa? Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
Ini orang kafir, orang munafik, orang muslim yang masih punya dosa besar, yang dosanya lebih banyak daripada catatan amal. Nanti di sini kelompoknya. Wa amma man utiya kitabahu bishimal. Dan orang-orang yang ketika diberikan catatan amalnya di sebelah kiri, fayaqul, maka dia akan berkata, ya laitani, sungguh celaka aku ya Allah, lam uta kitabiyah. Ini lam uta kitabiyah, seandainya catatan ini enggak dikasih itu lebih baik. Maksudnya wis gak usah dikekno, tambah apa? Ketika dikasih tambah sedih. Wis gak usah dikasih, lebih baik. Apa? Walam adri ma hisabiyah. Dan bagaimana nanti dengan apa? Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak tahu terhadap hisabku setelah ini. Ya laita kanatil qadiyah. Lihat kalimatnya Pak. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dan kiranya kematian itu akan menyelesaikan segala urusan. Ternyata dianggap, mereka meyakini kematian itu apa? Akhir dari semua permasalahan. Makanya dalam Islam itu tidak boleh la yatamannayanna ahdukumul maut ala durrin nazala fi. Kata Nabi ini dalam kitab At-Tadhkirah bab pertama, larangan meminta doa kepada Allah minta mati, ini nggak boleh. Seperti mungkin begini, kita punya sakit mungkin, kemudian sudah nggak mampu lagi, sakit bertahun-tahun, minta ya Allah, aku segak kuat ya Allah, matikan aku saja ya Allah. Ini nggak boleh dalam Islam. Atau mungkin bapak ibu menjaga kedua orang tua, sakit lama, doanya kan apa? Ya Allah, minta yang terbaik ya Allah. Minta apa ini? Ini nggak boleh begitu. Terus gimana solusi dari Nabi? Rasulullah mengatakan begini doanya, ya Allah, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li wa tawaffani in kanal wafatu khairul li. Ini bagus, boleh minta begini, ya Allah, hidupkan aku ya Allah jika kehidupan ini bertambah kebaikan bagiku. Wa tawaffani, dan matikan aku ya Allah in kanatil wafatu khairul li, jika kematian itu apa? Lebih baik bagi aku. Artinya gini, ya Allah, kalau memang kematian yang terbaik ya Allah, matikan aku daripada nanti aku berlama-lama hidup tapi bertambahnya apa? Kemaksiatan. Tapi kalau berdoa, ya Allah, hidupkan, berikan aku umur yang panjang ya Allah, agar umur ini semakin hari menambah kebaikan dan menjadi media penghapus dosa. Makanya kalau menjaga orang tua jangan minta yang terbaik. Kenapa? Karena nisbahnya minta yang terbaik itu apa? Ikhlas ya Allah. Ini gak pas. Jadi ya laitaha kanatil qadiyah, kata orang kafir, dulu aku anggap matiku sabab segalanya selesai. Makanya kadang orang punya masalah bunuh diri, orang korupsi dituduh korupsi bunuh diri untuk menyelesaikan. Padahal naudzubillah itu innal qabra apa? Sesungguhnya kuburan itu apa? Mamlu'atul dzulmah. Kuburan itu penuh dengan kegelapan. Bahkan kuburan itu apa? Kuburan itu akan semakin menyempit. Bahkan menjadikan kedua tulang rusuk orang itu di dalam kubur akan bertemu. Itu bagi orang-orang kafir. Makanya ketika diberikan catatan orang kafir di sebelah kiri, dia ngomong, wes kau usah diwojo, kis pasti ki apa? Pasti neraka. Makanya fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah, alangkah indahnya kalau catatan ini gak diberikan. Baru yang ketiga ini dari belakang, ini yang lebih dahsyat. Ini gak dihisab lagi. Seperti apa kata Allah? Man qatala mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam. Barang siapa orang yang membunuh orang mukmin, barang siapa orang membunuh orang mukmin itu dengan sengaja, ya, artinya dia memang sengaja untuk membunuh orang beriman. Apa kata Allah? Apa? Wa man qatala mu'minan fajazu jahannam. Fajazau jahannam. Balasannya itu langsung neraka. Wis enggak usah pakai apa?
Wis kalau saya hisab-hisaban, wis neraka dulu ini. Kalau ada orang membunuh orang beriman. Makanya mahal itu, yang mahal dalam Islam, kalau ada orang sudah bersyahadat apa? Maka haram. Apa yang diharamkan oleh Allah? Pertama, yurdihi, kehormatannya. Kemudian apa? Damihi, darahnya. Wa mali, hartanya haram. Makanya orang beriman itu gak boleh kemudian membunuh. Karena orang ketika membunuh orang itu taubatnya sulit. Kenapa kok sulit? Karena orang kalau membunuh orang itu taubatnya harus 3. Pertama, bertobat kepada Allah karena telah menghilangkan salah satu nyawa dari makhluknya yang Allah ciptakan. Bisa jadi Allah mengampuni dosa ini. Yang kedua, minta maaf kepada ahli waris. Bisa jadi ahli waris, orang tuanya ahli waris bisa jadi memaafkan dan mengampuni. Yang paling sulit yang ketiga, minta maaf kepada yang dibunuh. Nah ini syaratnya Pak. Dan terus gimana minta maaf kepada yang dibunuh? So datang ke kuburannya, Mas, nyesel aku Mas. Gak bisa. Makanya pasti ketemu nanti di padang mahsyar. Makanya orang yang membunuh itu sudah langsung catatannya dari belakang. Kecuali nanti dia bertaubat ya. Makanya Allah katakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Kemudian yang selanjutnya sirat. Setelah berikan catatan, setelah itu baru kemudian ke sirat. Di surah Maryam, surah yang ke-19 ayat yang ke-71 Allah berfirman. Apa kata Allah? Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini ayat Pak yang berat untuk kita bahas Pak. Artinya gini, ini berlaku umum. Wa im minkum, dan tidaklah ada seorang pun dari kalian. Kum ini kalian itu artinya kalau di belajar bahasa itu ada namanya nakir, ada namanya ma'rifat. Ini ma'rifat khusus, tapi artinya nakirah umum. Khususnya apa? Kepada semua manusia. Khusus manusia, nakirahnya siapa? Semua manusia, mau laki, mau perempuan, mau kafir, mau muslim, mau mati besar, mau mati kecil, mau mati dewasa, mau mati masih bayi. Lihat kalimatnya, illa wariduha, kecuali pasti mendatangi. Hanya ini kembali ke neraka. Artinya setiap pribadi manusia pasti mendatangi neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Ini ketentuan Allah yang sudah nggak bisa lagi dirubah. Cuma kata-kata mendatangi ini terjadilah perbedaan. Arti mendatangi ada 3 makna. Kalau saya lebih pribadi lebih condong kepada pendapat pendapatnya sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas sama Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan kata mendatangi itu artinya bahwa setiap pribadi manusia pasti melewati sirat. Artinya neraka itu digambarkan di sini digambarkan dengan sirat. Makanya di ayat yang ke-72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami, kata Allah, selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maka di sini gambarannya mendatangi neraka itu digambarkan dengan melewati sirat. Lihat keterangan sirat itu. Tsumma yu'ta bil jasri, nanti akan didatangkan kepada kalian dengan jembatan. Fayuj'alu baina dhahri jahannam, dan jembatan ini akan dibentangkan di antara neraka jahannam. Qulna, para sahabat saat itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana karakter jembatan itu? Apa? Rambut dibelah 7. Udah ada di sini. Madhabatun mazillatun. Apa aja Nabi? Licin, mazillah, juga menggelincirkan. Jadi jembatan ini bukan bukan buatan manusia, tapi makhluk. Namanya makhluk, berarti jembatan ini akan bekerja sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau kemudian selamatkan, maka jembatannya akan menyelamatkan. Karena secara zahir manusia dia kecil, lebih kecil daripada rambut. Kemudian tajam, lebih tajam daripada pedang, sekaligus gelap,
jauh sejauh mata memandang, kemudian di samping kanan samping kirinya tidak cukup hanya madhadatun mazillah, ali hatatif, di atasnya ada kawat-kawat berduri, wa kalalib, dan besi-besi pengait, wa hasakatun mufaltaatun lahu syaukatun uqaifa takunu binajdi yuqallu as-sa'dan. Ada besi-besi pengait, kawat-kawat berduri yang ujungnya syaukatun uqaifa. Syauka itu artinya apa? Ujungnya uqaifa, yang bengkok, seperti pohon sa'dan. Jadi pohon sa'dan itu pohon yang besar, isi semuanya adalah duri, yang durinya bengkok. Kalau kita itu kayak apa yang durinya bengkok itu? Pohon apa? Iya, kayak pancing itu. Jadi ujungnya kayak gitu untuk narik manusia. Maka tidak mungkin secara dohir manusia, kalau bukan Allah yang mempekerjakan jembatan ini sebagai makhluk, maka tidak mungkin ada orang yang selamat. Walaupun buahnya orang-orang Cina itu, dia berjalan di atas tali, hanya berpegangan dengan apa? Tongkat itu loh, mengimbangi. Walaupun dia bisa melewati itu, kalau urusan sirat gak bisa lagi dia selamat. Kenapa? Yang menyelamatkan itu bukan hanya sebatas, bukan kita, tapi adalah Allah. Makanya Nabi, doanya Nabi sudah habis, gak kerasa. Wa yudrabu jisru jahannam. Di hadis yang lain, hadis Al-Bukhari dikatakan, wa yudrabu jisru jahannam, dan jembatan di antara neraka jahannam itu dibentangkan. Qalu ya Rasulullah. Maka qala Rasulullah SAW, Nabi ini berkata, ini kata, kalau ini tadi qulna, para sahabat berkata, ya Rasulullah, karakter jembatan itu seperti apa? Kalau ini Nabi yang ngomong, qala Rasulullah, fa'akunu awwala man yujizu wa du'a, dan aku, kata Nabi, orang yang pertama kali akan melewati sirat itu. Jadi yang pertama kali lewat siapa? Nabi Muhammad. Wa du'aur rasul, dan doa-doa para rasul sama, yauma idin, pada hari itu sama. Apa doanya para nabi, para rasul? Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ini para nabi saja itu masih berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Wa bihi kalalib mithlu sauki sa'dan, sama di jembatan itu ada apa? Pohon seperti pohon sa'dan. Bagaimana ketika orang melewati sirat? Ada dua kelompok manusia. Pertama, ada yang berjalan di atas sirat. Ini ada yang apa namanya berkendara, ada yang berjalan. Wa tursalul amanah warra'im fatakumani janabatai as-sirat yaminan wa shimalan fayamarru awalukum kal barqi. Rasulullah mengatakan tali persaudaraan ini penting ya, perlu kita pahami. Lalu diutuslah amanah, warra'im, dan tali persaudaraan. Maka kemudian amanah yang dibebankan kepada kita dan persaudaraan yang kita bangun akan berada di sebelah kanan sama sebelah kiri kita. Untuk apa? Menyelamatkan orang dari jatuh ketika berada di sirat. Makanya yang dikasih amanah, jaga amanah. Kemudian yang kedua, jaga persaudaraan. Fama yamurru awwalukum kal barqi. Ada orang yang berjalan seperti apa? Buraq. Barqun. Apa barqun? Kilat. Jadi ada yang secepat kilat. Bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kam marral barqa qala alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ain. Jadi kayak secepat kilat itu. Ini yang pertama. Ada yang kemudian apa? Berjalan seperti biasa. Al-mu'min ala qattarfi wal qalbarki wal karrih wa kajawidil khayli wal rikabi faraji muslimin wa najin mukhdushun wa magdusun fi nari jahannam hatta yamurru akhiruhum yushabu sahba. Kita lihat keterangan Nabi, hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang mukmin berada di atas sirat ini, ada yang secepat kedipan mata. Ada orang beriman begitu. Yang kedua, ada yang kalbarki, secepat kilat. Wal karri, ada yang secepat angin. Wal kaajawid, ada yang secepat kuda. Al khail, kuda yang paling cepat. War rikab, kemudian ada yang apa? Berkendara.
fanajin musallamun. Kemudian orang yang selamat setelah dia tertatih-tatih. Ada yang ya gak cepet banget, ada yang berjalan biasa tapi selamat walaupun apanya badannya penuh dengan luka. Karena ini tadi masih apa? Pengail-pengail itu akan menarik, tapi ada yang tercabik-cabik, ada yang selamat sampai nanti melewati sirat. Kalau sudah selesai sirat, sebelum masuk ke surga, dikumpulkan lagi seperti padang mahsyar, tapi ini khusus hanya untuk penghuni surga. Untuk apa dikumpulkan? Dipertemukan dulu siapa di dunia yang pernah mendolimi. Maksudnya ini, yang mungkin suami nikah lagi, yang artinya nikah dua, istri pertama sama istri kedua sama-sama masuk surga. Itu nanti kumpulkan di sini. Ayo salam-salaman dulu. Ini kerjaannya di sini. Di setelahnya sirat itu ada lapangan untuk apa? Membebaskan semua hati yang pernah merasa tersakiti. Jadi istri pertama, istri kedua nanti sudah di surga apa? Hilang apanya? Sudah nggak mungkin cemburu, sudah hilang. Kenapa? Kan dihilangkan di sini. Atau mungkin yang pernah ngerasani orang lain, tapi yang dirasani sama ngerasani sama-sama masuk surga. Nanti ketemu di sini dimaafkan. Atau bahkan yang pernah, ya banyaklah aktivitas sama ahli surga ya. Sebelumnya memang sudah dihisab, tapi hisabnya sudah apa? Diberikan apa? Wa in kana lahu amalun salih, diberikan kebaikan. Fa illam yakun lahu ahsanat, tapi kalau nggak punya kebaikan, keburukan dia yang ditimpakan kepada orang mendolimi. Tapi kalau nanti sama-sama masuk surga, kumpul di sini, di dalam surga sudah hilang apa? Fala tabaghadu wala tahasadu. Maka di surga sudah nggak ada lagi tahasad, tidak ada lagi saling marah. Makanya insya Allah semoga Allah selamatkan kita nanti di jembatan, di sirat, dan semoga Allah jadikan kita semuanya adalah ahli surga insya Allah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.